Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung goyang gitu. Sinyalnya jatuh langsung. Oh gitu. Silakan aja. Nah jadi gimana Bang itu masalah tentang Edis itu Bang? Menurut Abang, Edis itu cuma mencari koin saja ya Bang ya? Ya sekarang berani nggak dia? Kan nggak berani kan? Terus kalau gitu Bang, cobalah Bang cari sinyal yang bagus Bang. Putus-putus loh kan Bang. kalau dia itu memang Putus-putus loh Bang. Cari sinyal yang bagus dulu loh Bang. Putus-putus. Halo Bang Luga. Waduh, hilang ini kayaknya. Roh Kudusnya udah hilang ini. Bang Luga, gimana ini ceritanya kok terjeda terus? aku lagi bersihin memori biar lebih ringan dia. Gimana ceritanya kok terjeda terus ini? Ya sih, membersihkan memorinya biar ringan dia. Nah, kan banyak yang download tuh aku hapusin ya. Oh gitu. Silakan. Nah, jadi menurut Bang Luga, Edis TV itu adalah hama ya, hamanya Kristen. Apa gimana Bang? Begini, ya Bang Luga. Edis TV ini memang dia kalau berdebat ini, ya begini, Edis TV ini dia tidak berani mengidentifikasi denomnya. Orang yang tidak berani mengidentifikasi itu adalah seperti seorang pencuri. Ya, Edis TV itu tidak akan mengatakan saya dari karismatik, saya dari Protestan, saya dari ini, dia tidak akan mau. Nah kalau saya ini tipenya begini, saya karismatik, otomatis Protestan Katolik udah wanti-wanti untuk sama saya, udah mulai jaga jarak kan. Saya menyatakan suatu kebenaran. Mungkin ketika saya menyatakan suatu kebenaran ini, donatur banyak yang bermunduran. Nah kalau Edi sifatnya, lo mau berbuat dosa ke, lo mau sesat ke, intinya lo bareng-bareng sama gue menginjili Islam, gitu, menyerang Islam. Nah, makanya duitnya banyak. Dan orang yang sehati dengan Edis, akhirnya sama-sama mendukung dia. Kalau saya nggak bisa seperti itu. Lanjut Bang. Ya, saya ini posisinya harus mengutamakan kebenaran, walaupun ketika saya menyatakan kebenaran itu banyak donatur yang mundur, bagi saya itu nggak penting. Donatur itu bagi saya bukan nomor satu. Saya butuh duit tapi bukan menomorsatukan duit, ya. Nomor satu tetap kebenaran, ya. Jadi makanya saya sampai hari ini pun duit saya tidak banyak, tapi hikmat saya nggak ada yang bisa melawan saya di dunia ini kalau soal berdebat, ya. Gitu. Nah, Roh Kudus perempuan itu kan yang mengeksplorkan. Tapi kan begini Bang, Bang, aduh, kayak mana ya, doubling Bang ya. Nah, tadi kan ada anak buahnya Edis TV kan tadi kan yang sama saya tadi pas kita video callan di WA tadi kan. Nah, dia tadi kan habis selesai kita video call tadi Bang, ya kan dia kan nggak terima Bang Luga itu mengatakan Roh Kudus itu perempuan. Luga itu ngawur katanya. Itu gimana Bang? Nah sekarang kan begini, Luga itu ngawur. Ya nanti kan waktu yang akan membuktikan, iya kan? Nah kalau misalnya ternyata saya benar, rugilah dia, iya kan? Karena yang namanya hikmat ini kan tentu kan ujung-ujungnya kan nanti kan berkat Tuhan berlimpah-limpah. Nah sekarang saya masih sifatnya menabur, belum menuai saya. Kalau saya udah menuai, maka yang dimimpikan saya itu pasti terjadi. Saya akan masuk di daftar orang terkaya di dunia. Bagaimana caranya saya masuk di daftar orang terkaya di dunia? Tentu dengan debat, ya. Dengan Roh Kudus adalah perempuan, ini akan membawa saya masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia. Karena belum ada manusia yang di akhir zaman ini benar-benar mengeksplor Roh Kudus itu perempuan tuh baru cuma saya satu-satunya di alam semesta ini yang benar-benar membuat Roh Kudus perempuan secara viral. Iya kan, cuma saya kan. Memang ada juga yang lain-lain, tapi nggak seviral saya. Nah, wajar saya masuk di daftar orang terkaya di dunia karena Roh Kudus perempuan ini mempengaruhi segi ekonomi dunia.
Iya dong, kalau misalnya orang Islam pindah agama jadi Kristen gara-gara statement saya, ya tentu sumbangan yang masuk kepada saya triliun dong ya. Bayangin 1,8 miliar Muslim Iya, tapi masuk Kristen. bagaimana Islam mau pindah ke Kristen, Bang? Kalau sedangkan Islam itu sudah mengatakan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, sedangkan kepercayaan Bang Luga itu kan bahwa ibunya Yesus itu, ibu kandungnya Yesus itu adalah Roh Kudus. Roh Misalnya Kudus begini, itu Bang. adalah perempuan, Misalnya istrinya begini. Bapak. Nah, Misalnya itu begini. bagaimana itu, Bang? Begini Bang, sesuatu itu akan tetap bertahan sebelum ada kelihatan yang mencurigakan. Misalnya, abang maling misalnya kan. Selagi belum ada kelihatan yang mencurigakan, abang akan bertahan sebagai maling yang belum ketahuan. Gitu. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang mencurigakan, maka orang akan mengorek-korek. Sama seperti misalnya orang bunuh orang, lalu ditanam di dalam suatu rumah gitu kan, tapi kok ada tanda-tanda kok ada bau ya gitu kan, akhirnya dikorek-korek kok akhirnya ternyata ada mayat yang tersembunyi. Nah demikian juga kebenaran. Nah kerajaan itu akan bertahan ketika belum terjadi ada suatu kecurigaan orang. Nah ketika saya mengatakan Roh Kudus adalah perempuan, ini memang orang belum pindah agama, tapi orang akan bertanya-tanya, istrinya Bapak kalau kan tidak punya istri. Tapi kalau kejadian 1 ayat 26, suami istri gambar Tuhan, berarti Tuhan itu suami istri. Nah, kejadian 1 ayat 26 itu tulisan. Tapi kenapa kok di ajaran saya mengatakan Tuhan nggak punya istri, sementara di kejadian Tuhan punya istri? Nah, orang ini jadi curiga jadinya. Waduh, ini jangan. Oke, Bang. Sekarang begini, Bang. Saya tanya jangan kepada ini. Abang. Makanya dia secara diam-diam. Sekarang, oke. Coba saya tanya kepada Abang. Bang, sebelum ada bumi dan langit beserta isinya, itu Bapak duluan yang ada, apa Roh Kudus duluan, apa Yesus duluan, Bang? Yang pertama kali yang ada. Sudah ada dari kekal ketiganya. Ketiganya itu dalam kekekalan. Jadi ketiganya itu sudah ada dari kekekalan. Baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Yesus itu jadi anak sudah ada, bukan dia diciptakan jadi anak. Sudah. Gitu. Dan begini yang nanti ada ayatnya, Bang. Ada ayatnya, Bang. Uni Ripa, saya bentar ya. Tapi kan begini ya. Allah itu suami istri, Allah itu punya istri. Dari situ aja tuh ngelawannya gitu loh. Islam bilang Allah tidak beristri, Kristen bilang Allah beristri. Ini berat nih. Ini ibarat kata tuh sudah gimana ya? Ibarat kata gitu, abang jual sate, abang kemungkinan bangkrut gitu. Sama-sama jual sate sate Padang, tinggal siapa yang lebih enak, abang pasti bangkrut kalau masakan abang nggak enak gitu. Karena ini Muslim ini sudah di ujung tanduk, udah nggak bisa kemana-mana lagi. Ini kalau misalnya saya masih mengatakan Tritunggal Tertullianus, Bapa itu Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi Tertullianus tidak berani mengatakan Roh istrinya Bapa. Makanya Tertullianus itu jadi sampah di akhir zaman ini. Paling menakutkan menurut saya di ajaran saya yaitu Roh Kudus itu istri Bapa. Itu orang akan mudah mencarinya, mencari deliknya tuh akan sangat mudah. Jadi maka cara itu ya memang kalian sudah udah di ujung tanduk, udah nggak akan berdiri lagi dengan kok seperti itu. Menurut saya ya. Iya, gini Bang, yang jadi pertanyaan saya, kalau abang mengatakan tiga-tiganya, itu sudah ada, ya, sudah ada Yesus, sudah ada Bapa, sudah ada Roh Kudus, sudah ada. Jadi mereka bertiga ini memang dari awal sudah ada. Apakah Bapak duluan yang ada, baru Bapak menciptakan Roh Kudus? Apa bagaimana sih Bang ini? Halo? Ya Bang Luga. Ya.
Bisa monitor. Bisa dengar nggak Bang? Suara saya. Pertanyaan saya tadi Bang. Ya, gini Bang Ya, Yuas. dengar Bang. Allah Bapa itu seperti Bang Yuas. Ya, Allah Bapa itu seperti Bang Yuas. Contoh Bang Yuas adalah Allah Bapa. Lalu istrinya Bang Yuas itu kan pada dasarnya kan diambil dari tulang rusuk. Perempuan itu diambil dari tulang rusuk. Jadi sebenarnya perempuan itu berasal dari laki-laki. Makanya ada di dalam kitab Roma, Rasul Paulus bilang, aku tidak memerintahkan perempuan untuk memerintah laki-laki, sebab perempuan laki, bukan laki-laki diambil dari perempuan. Jadi Roh Kudus itu sebagai istri badannya Bapa. Roh Kudus itu sudah ada di dalam badannya Bapa. Anak pun sudah ada di dalam badannya Bapa. Cuma doang. Jadi kalau Bang Yus mengatakan, apakah Roh Kudus dan anak ini sejak kapan adanya? Ya sejak Allah ada, dia udah ada karena bagian dari dalam diri Allah. Ibarat kata gini, apakah ada? Udah. Terus kalau perkataannya luga, kapan adanya? Iya luga tamunan dengan itu satu kesatuan, nggak bisa dipisahin. Gitu. Luga tamunan itu perkataannya luga sendiri. Roh Kudus itu nyawanya Bapa. Yesus itu hatinya Bapa. Yuas kepalanya dipotong, badannya diambil ke kanan ke kiri, nggak bisa ya Yuas ya. Yuas nggak bisa dibelah-belah kalau dibelah. Jelas ya? Enggak, yang jadi pertanyaan satu gini Bang, apakah Bapak itu berhubungan, dengan Roh Kudus itu, kata Abang itu Roh Kudus itu perempuan, cuma melahirkan cuma Yesus, nggak ada yang lain Bang, anak tunggal gitu maksudnya. Anak tunggalnya kan cuma Yesus. Ya, kalau Tuhan ingin memperbanyak anak, dia tidak akan membuat, dia tidak akan punya anak lagi. Tapi dia buat dalam bentuk ciptaan yang segambar dengan dirinya. Manusia ini dengan Tuhan. Jadi daripada Tuhan punya anak lagi, lebih baik derajatnya dibikin sebagai anaknya itu adalah ciptaan, bukan gen dirinya. Misalnya nih, Luga ini punya anak satu, terus saya pengen memperbanyak anak. Daripada saya memperbanyak anak, saya mending sewa aja pembantu saya 20 orang. Jadi 20 orang itu yang saya sewa sebagai pembantu, saya anggap anak saya. Tapi yang benar-benar anak saya maunya cuma satu. Jadi maunya Tuhan tuh, anaknya itu cuma satu. Jadi kalau dia ingin memperbanyak anak, ya diciptakan jutaan malaikat. Jadi nggak perlu dalam bentuk anak, tapi dalam bentuk pembantu, gitu kira-kira. Karena pembantunya juga mirip-mirip dengan anaknya. Sama kan? Gitu. Levelnya dibikin lebih rendah ciptaan. Pada apa tuh? Jadi gini Bang, aku sampai bingung tuh kalau Bang Luga mengatakan bahwa Yesus itu adalah anaknya Bapak, terus Roh Kudus itu ibu kandungnya. Sempat bingung saya tuh gini Bang, ya bingung saya itu anak juga jadi Tuhan gitu loh. Gimana itu Bang? Sama seperti Luga Tambunan. Luga Tambunan punya anak. Apakah anaknya Luga seperti bapaknya? Ya sama, nggak ada bedanya. Cuma bapaknya mungkin lebih pintar, gitu loh. Lebih pintar daripada anaknya, karena kan bapaknya yang lebih punya pengalaman. Sama seperti Yesus. Yesus juga Tuhan, tapi Tuhannya tidak sehebat bapaknya. Bapaknya Yesus kan lebih besar dari Yesus, tetapi kapasitasnya Yesus karena dia terlalu dekat dengan bapaknya, bahkan dia adalah anak kandungnya, ya wajar dong dia main-main seperti bapaknya. Misalnya Yesus pemilik langit dan bumi karena bapak kandungnya pemilik langit dan bumi. Beda kalau saya anaknya Lim Silyong, saya mainnya mungkin di saham 100 triliun, 200 triliun. Jadi tergantung kedekatan kita sama seseorang. Yesus kan dekat dengan bapaknya, ya wajar dia Tuhan karena dia udah terlalu dekat dengan bapaknya. Mainannya Yesus juga kan kuasa langit dan bumi, makanya dia Tuhan.
Paham kan? Karena dia anak kandungnya, Nah, wajar dong dia. menurut abang, kalau Yesus itu katakanlah Tuhannya Bang Luga juga. Nah, sekarang saya tanya, apakah lebih hebat Yesus, apa lebih hebat Bapak, Bang? Lebih hebat Bapak dong, gimana sih? Dia kan udah Bapak lebih besar Nah, dari kalau aku. lebih hebat Bapak, kenapa nggak Abang Luga langsung bersujud kepada Bapak aja, nggak perlu ke Yesus? Iya, bersujud Gimana, Bang? kepada Bapak, tetapi sayangnya karena Yesus juga ikut menciptakan manusia, jadi kita juga berhak menyembah dia, karena Yesus juga ketika Bapak menciptakan Bang Yuas, Yesus ikut menciptakan Bang Yuas juga. Dia ikut. Kan Bapak itu kan selalu ajak anaknya, kalau misalnya dia mau menciptakan kucing, ayo dong anakku, yuk kita ciptakan kucing. Ya udah, kamu yang megang ininya ya, nanti saya yang megang kepalanya, kau megang ekornya misalnya. Tapi kucing itu diciptakan Bapak sama anak. Nah, Bang Yuas ini kan yang menciptakan Allah Bapak sama Yesus. Yesus juga yang membuat Iya, Bang Yuas agak Bang. Oke tesek. lah. Oke lah, itu kan imannya Abang. Saya tidak mau membantah itu ya. Oke lah. Ya. Tapi kan Abang tadi mengatakan bahwa lebih hebat Bapak daripada Yesus. Nah, kenapa nggak Bang Luga menyembah Bapak aja? Untuk apa menyembah Yesus? Sedangkan Yesus itu kan di bawah Bapak. Ya mendingan langsung ke Bapak aja, Bang. Kan logikanya begitu, Begini Bang loh Luga. Bang, begini loh Bang. Kalau misalnya ada presiden, Bang Yuas menghormati Pak Prabowo sebagai presiden, tapi Bang Yuas menghormati Gibran nggak sebagai wakil presiden? Menghormati nggak? Tetap menghormati sebagai wakil. Jadi penghormatannya Bang Yuas kepada Yesus adalah penghormatan kepada anaknya Tuhan, bukan kepada bapaknya Tuhan. Jadi anaknya Tuhan itu juga layak disembah. Jadi yang layak disembah itu adalah anaknya Tuhan sama bapaknya sebagai Allah Bapa. Jadi yang dua ini yang layak disembah. Allah Yesus layak menerima pujian. Jadi yang layak disembah di alam semesta ini ya Bapak sama anaknya. Itu aja. Enggak, begini Bang, logikanya kan begini Bang. Abang tadi mengatakan, saya kan bertanya, apakah lebih hebat Yesus apa sama Bapak? Lebih hebat Bapak. Nah, kenapa nggak fokus ke Bapak aja Bang? Kenapa harus ngurusin Yesus? Kan begitu Bang. Masalahnya begini, lebih hebat Bapak, tapi tanpa anak Bapaknya nggak bisa ngapa-ngapain. Itu jadi kehebat 50-50, bukan kehebatan drastis seperti Tuhan dengan Nabi. Beda. Kalau Bapak sama anak itu 50-50 jatuhnya. Saham 50-50%. Artinya Bapak lebih tinggi sedikit, bukan lebih tinggi banyak. Itu kan? Misalnya contoh, Enggak Bapak Bang. saya punya 100 Gimana T, gini Bang. 100 T. Jadi besarnya Gini Bang, saya jelaskan dikit. Tadi kan kita kan sepakat bahwa besar enggak ya besarannya. Ya itu nggak ketinggian Bang. Oke, jadi nih, ibarat kata Bapak nih 100, Yesus 90. Jadi Yesus 90, Bapak 100, Yesus 90. Jadi udah beda tipis. Jadi sama-sama kuat. Bisa. Kecuali jomplang, Bapak 100, Yesus 0,05. Yesus nggak perlu disembah. Kalau Yesus bagaimana cuma 0,05, Abang Bapak 100, Yesus nggak perlu disembah. bagaimana Tapi Abang masalahnya, Oke, begini Bang. Bagaimana Abang mengatakan Yesus itu lebih kuat, sedangkan Yesus itu adalah anak Bapa. Otomatis yang namanya anak, Bang, ya, tidak mungkin dia itu melebihi kapasitas bapaknya. Nah, betul. kalau memang begitu, kenapa nggak tapi Bang juga fokus ke Bapak aja gitu loh? Sebentar ya. Saya bicara dulu, jangan dipotong-potong ya, supaya jelas. Anda kan mengatakan, kalau memang Bapak lebih hebat, kenapa nggak fokus menyembah Bapaknya? Yang jadi masalahnya, saham Yesus di Bapak itu udah hampir 90%. Jadi, Yesus cuma beda tipis. Dia lebih tinggi, Bapaknya itu lebih besar, itu nggak gede-gede banget. Gede, apanya perbandingannya nggak gede. Cuma 10/90.
10/9, Bapak 10, Yesus 9. Jadi udah hampir-hampir sama. Ngerti? Kalau hampir-hampir sama ya membuat layak disembah dong. Gimana sih, kecuali misalnya dengan Bang Yuas jauhnya terlalu jauh. Perbandingan antara kebesarannya Bang Yuas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa dikatakan karena udah terlalu tinggi. Kalau Yesus tidak, Yesus udah hampir 100/90, sama-sama kuat, tapi Bapak lebih tinggi lah, kira-kira dalam sedikit hal, nggak jauh-jauh banget. Nah, salahnya Bang Yuas ketika Bapak lebih besar, anggap Yesus ini sudah di bawah 0, salah. Karena tanpa Yesus juga Bapak nggak bisa ngapa-ngapain. Gini loh Bang, Jatuhnya gini loh Bang, 50-50. saya agak 50-50. bingung loh Bang. Bapak itu Begini loh Bang. Oke Bang, beri saya kesempatan ngomong Bang. Abang tadi kan saya tanya, lebih hebat mana Yesus dengan Bapak? Abang dengan gagah mengatakan lebih hebat Bapak. Kapasitas ya kan? Oke, kita ponis dulu di situ, ya kan? Nah, kalau itu lebih hebat Bapak daripada lebih Yesus. hebat ini kan masanya kan ada. Bapak daripada Yesus. Kalau lebih hebat Bapak, tapi kan ada hitung-hitungannya, ada masanya, hebatnya seberapa hebat. Berapa perbandingan antara Bapak dengan Yesus? Perbandingan antara Bapak itu 10/9. Kalau perbandingan antara Bapak dengan Nabi itu 10 minus 1 triliun. Nabi minus 100 triliun. Kalau Yesus itu 9/10, udah hampir sama. Gimana? Hampir bukan sama. Itu Bang, Ibarat bukan kata itu Bang. sama seperti. Ya, bukan itu yang saya pertanyakan tadi Bang. Abang tadi kan mengatakan bahwa Yesus dengan Bapak itu lebih tinggi Bapak, lebih hebat Bapak. Yang saya maksud, kenapa nggak saudara-saudara saya Kristen ini nggak fokus ke Bapak aja? Ngapain fokus ke Yesus kalau memang Bapak lebih tinggi? Gimana sih Bang? Nggak bisa, kalau tidak bisa fokus ke Bapak. Kenapa tidak bisa fokus ke Bapak? Karena perbandingan Yesus dengan Bapak itu tidak seperti perbandingan antara Tuhan dengan ciptaannya. Yesus kan bukan ciptaan Bapak. Yesus bukan ciptaan Bapak masalahnya. Yesus tanpa Bapak nggak bisa ngapa-ngapain. Sebaliknya berarti 50-50. Kalau 50-50 nggak bisa kita main disembah sendiri. Misalnya gini ya, saya dengan Bang Yuas buka restoran. Berarti Bang Luga sahamnya Bang Yuas 1 juta. Sebentar dulu, saya kasih perbandingan. Saya dengan Bang Yuas buka restoran, kita join saham. Sahamnya Bang Yuas 1 juta, sahamnya saya 900.000. Ini perbandingan kita cuma 100.000. Nah, ketika pembagian hasil, ya Bang Yuas cuma menang dikit dibanding saya. Bang Yuas tidak bisa menganggap anak buahnya Bang Yuas, nggak bisa, karena saham saya di Bang Yuas itu 900.000. Yuas 1 juta, cuma beda 100. Kalau beda 100 kita nggak bisa membantu. Cuma duit lebih 100.000, masa kita jadi pembantu? Ada nggak orang membantu cuma 1.000 per hari? Nggak ada. Kalau Anda mau gaji orang 1.000 per hari, Anda mau pembantu. Nah, sama dengan Yesus. Perbandingan Yesus dengan Bapak itu cuma beda 100. Bapak 1 juta, Yesus 900. Bandingan Bapak dengan Nabi itu nggak ada bandingannya, karena udah terlalu mahal, jutaan triliun. Nah, makanya Yesus layak disembah. Bapak dengan sama Yesus itu 11-12, udah hampir sama. Silakan bantah. Sudah Bang, bisa nggak saya ngomong Bang? Saya ulang lagi ya. Jadi begini Bang Luga. Monitor dulu. Enggak, bentar Bang. Saya udah paham Bang, udah paham. Bisa nggak saya ngomong dulu ya? Jadi begini Bang Luga. Dari awal Bang Luga mengatakan bahwa Bapak itu adalah suaminya Roh Kudus. Roh Kudus itu istrinya Bapak.
Terus Yesus itu adalah anak dari Bapa sama Roh Kudus. Berarti ya kan ada hubungan antara Roh Kudus dengan Bapa itu, lahirlah katakanlah Yesus. Bagaimana Anda mengatakan bahwa Yesus itu hampir setara dengan Bapa, ya, sedangkan dia aja antara hubungan antara Bapa dengan Roh Kudus, maka lahirlah Yesus. Ini kan nggak logika loh, Bang. Kalau abang mengatakan Yesus itu adalah beda-beda tipis dengan Bapa. Nah, terus saya mengatakan sama Bang Uga, lebih hebat mana Yesus dengan Bapa? Abang mengatakan lebih hebat Bapa. Kenapa nggak kalian tuh umat-umat Kristen itu langsung aja ke Bapa? Kenapa harus ke Yesus lagi? Kan lebih tinggi Bapa daripada Yesus. Kan begitu, Bang, logikanya. Iya. Iya, tapi tingginya cuma sedikit doang. Tingginya sedikit. Dibilang tingginya cuma sedikit doang. Kalau banyak tingginya kita nyembah Bapa doang. Kalau ya banyak banget. Misalnya Bapak 1 juta, Yesus cuma Bapak kasih modal 1 juta, Yesus cuma nyumbang modal misalnya cuma 50.000. Kita nyembah Bapak karena modalnya Yesus lebih sedikit. Yang jadi modalnya Yesus sama modalnya Bapak tuh hampir sama, hampir imbang. Karena beda tipis ya, dua-duanya disembah. Paham gak sih? Dua-duanya jadi bos. Misalnya, contoh, saya buka 1 juta, join dengan Bang Yuas modal 1 juta. Ya, saya 900, Bang Yuas ini wajib menjadikan saya bos dengan Bang Yuas adalah bos. Karena sahamnya besar, walaupun Bang Yuas lebih tinggi sedikit. Sama dengan Bapak, Yesus dengan Bapak join, modalnya lebih tinggi Bapak, tapi modalnya nggak tinggi-tinggi amat, beda-beda tipis. Makanya dua-duanya Tuhan. Sekali kok diajarin. Beda, Bang, kalau analoginya seperti ini. Ini kita berbicara tentang Tuhan. Loh, yang nebus dosa Yesus. Mengatakan, Sebentar ya. Sebentar. Yang nebus dosa manusia Bapak. Silakan jawab. Yang nebus dosa manusia Bapak atau Yesus? Yang ya, nebus itu Yesus. Yesus itu kan Yesus. Makanya itu sahamnya 90/10. Bagaimana dasarnya? Gimana mau pinter gimana? Begini, Bang, abang tadi kan dari awal mengatakan bahwa Bapak itu adalah suaminya Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah perempuan. Terus Roh Kudus ini melahirkan yang namanya Yesus, anaknya Roh Kudus. Nanti dulu, Bang, kita runut dulu, Bang. Abang dengar dulu satu-satu, Bang. Nah, lahirlah yang namanya Yesus, ya kan? Otomatis adanya Yesus ini karena ada Bapa dengan Roh Kudus, kan begitu logikanya. Nah, terus saya tanya kepada Abang, lebih hebat mana Yesus dengan Bapa? Kata Abang lebih hebat Bapa. Kenapa nggak umat Kristen itu menuhankan Bapa? Kenapa harus menuhankan Yesus? Kan lebih jauh dia di bawah Bapa. Ngapain menuhankan Yesus? Harus kan menuhankan Bapa. Oh, nggak jauh begini. Mana sih, Bang? Begini ya. Yes, begini. Jangan samakan dengan manusia. Ada perbedaan dengan manusia. Suami istri itu berhubungan salah seorang anak. Kalau dengan Tuhan beda. Yesus itu sudah ada. Dia tidak diciptakan oleh Roh Kudus. Dia udah ada bersama-sama dengan Bapa. Jadi sama-sama Tuhan. Yesus disebut anak Bapa. Dia anak yang ditetapkan, bukan anak yang diciptakan. Kalau diciptakan kan saya bilang seperti itu, sama sekali nggak ada perbandingan dengan Tuhan. Kalau Yesus beda, dia itu sama dengan Bapa, artinya sudah sama-sama bos dari sononya, sama-sama tuh kekalan. Tapi bedanya ada. Bapa memang lebih. Kenapa lebih tinggi sedikit? Ya karena memang sama-sama punya kapasitas. Masalahnya contoh, cahaya yang nyumbang cahaya di alam semesta ini itu anak Yesus.
bukan Bapa kasih ke Yesus, bukan. Sumbang Yesus, pemikiran yang sumbang Bapa. Jadi cahaya sama pemikiran itu nilai 9/10, 9/10, 10 di pemikiran, cahaya 9. Jadi cuma beda tipis, ketuhanannya, perbandingannya beda tipis. Makanya dua-duanya Tuhan. Makanya Yesus itu disebut anak Tuhan karena memang dia sudah jadi Tuhan. Dari sononya dia udah Tuhan, bukan diciptakan, bukan karena Bapa berhubungan dengan Bang, Roh Kudus. kalau kita berbicara Kalau anak Yesus Tuhan, tidak Bang, seperti itu. Daud Bapa juga dengan dipanggil Roh anak Kudus. Tuhan, Bang. Daud tidak memiliki mama yang namanya Roh Kudus. Mamanya Daud adalah istrinya Isai, orang Israel, bukan Roh Kudus. Mamanya Daud. Iya, makanya kalau kita berbicara tentang kata abang tadi bahwa Roh Kudus itu adalah istrinya Bapa, otomatis ya, tanpa ada Roh Kudus dengan Bapa, Yesus itu tidak ada, Bang. Nah, berarti yang menghadirkan Yesus ini antara hubungan Bapa dengan Roh Kudus. Gini. Logikanya kan begitu, Bang. Aduh, agak mumet juga kepala saya. Ya gimana, Bang? Masalah ini. Berarti kalau Yesus itu ya, Yesus itu lebih tinggi, Bapa itu lebih tinggi daripada Yesus. Harusnya kalian itu menyembah Bapa, bukan menyembah Yesus. Gimana sih? Enggak, udah lama aja, Bang. Enggak ngobrol. Bang, sinyal abang tuh jelek, Bang. Terjeda terus. Dengan Bapa. Ya, sebentar ya. Yesus dengan Bapa ini udah sama-sama Tuhan di dalam kekekalan, udah sama-sama bos. Ngerti nggak? Yesus ini sudah sebelum dunia dijadikan. Bapa juga sudah ada sebelum dunia dijadikan. Jadi ada yang menciptakan Yesus, tidak ada juga yang menciptakan Bapa. Jadi dua-dua orang ini di dalam kekekalan, udah sama-sama bos. Nah, tapi di dalam kebosannya mereka, memang ada yang lebih penting sedikit, ada yang agak lebih tinggi sedikit. Nah, karena Bapa lebih tinggi sedikit dari Yesus, Yesus juga tidak bisa mengalahkan Bapa, Bapa juga tidak bisa mengalahkan Yesus. Sama-sama kuat ini. Kalau seandainya Yesus sama Bapa berantem, ini sama-sama kuat, sama-sama tidak bisa mengalahkan. Draw, ibarat kata kalau petinju itu draw, nggak bisa pukul Yesus, Yesus pun nggak bisa pukul Bapa. Nah, karena Yesus tidak bisa pukul Bapa, Bapa tidak. Terus kalau mereka berantem, jadi mereka ini ibarat kata tuh membuat suatu kerjasama. Gimana kalau kita bikin kerjasama? Lola yang agak lebih kecil karena gue kan lebih penting sebenarnya. Yaitu Bapak itu kan mindset, dia lebih penting, kan? Nah, karena Yesus juga tidak bisa seperti gue menangnya di cahaya. Jadi kita sama kayak bisnis. Yuk kita bikin. Gue jadi bapaknya, lo jadi anaknya, Roh Kudus jadi mamanya. Jadi ketiganya ini di alam semesta ini dari kekekalan, nggak ada yang menciptakan ketiga ini. Makanya dibikinlah Yesus itu jadi anak Allah. Makanya kenapa Yesus jadi anak Allah? Karena memang Bapak lebih tinggi sedikit doang, dia lebih tingginya, bukan banyak. Kalau dia banyak, ya namanya nabi jatuhnya ya. Yesus jatuhnya nabi. Tapi karena sahamnya Yesus juga udah 90%. Sahamnya nabi 0 triliun. Nggak bisa dihitung dengan Tuhan. Saham Yesus itu 90%. Saham 100%. Jadi cuma beda 10%. Nah, demikian juga dengan Roh Kudus. Agak lebih tinggi sedikit. Nah, karena cuma sedikit perbandingannya, makanya Bapa dengan Yesus dengan Roh Kudus tuh gitu. Emang udah dari seorang udah Tuhan, bukan namanya udah nggak ada perlawanan. Dia jadi anak bukan karena dicipta. Kita jadi anak diciptakan oleh Tuhan. Contoh, apakah Bapak yang menciptakan saya? Tidak. Bapak saya cuma ngedorong bersetubuh doang. Nah, kalau bagi Tuhan, karena ini di dalam kekekalan, tidak ada yang diciptakan dan tidak ada yang mencipta. Jadi sama-sama
Bapa kuat, Yesus kuat, makanya Yesus lebih tunduk sedikit kepada Bapa, taat kepada Bapa. Karena keduanya pun kalau disuruh fight juga nggak ada yang menang, sama-sama kuat. Bang, kan begini Bang, dari awal kan Abang mengatakan bahwa Yesus itu adalah anaknya Roh Kudus, ya kan? Berarti secara logika, ya Abang mengatakan Bapak itu adalah bapaknya Yesus. Secara logika adanya Yesus berarti adanya Bapak dengan Roh Kudus, kan begitu? Nah, kalau begitu bagaimana Abang mau bisa menyetarakan antara anak dengan bapak? Nah, otomatis kan lebih hebat bapak dong. Kenapa kalian tidak langsung menyembah bapak aja? Ngapain harus menyembah Yesus? Kan begitu logikanya, Bang. Kalian tidak Oke, ini Abang diam ya. Ini udah tinggal sedikit lagi nih. Abang udah mau hampir murtad ini. Jadi gini, saya setahun ini ya. Jadi gini, saya diciptakan oleh Tuhan, tidak. Udah dikit lagi nih Bang Yuas ini sebenarnya termasuk orang hebat sampai saya bisa membuat suatu penemuan baru lagi nih ya. Jadi saya dilahirkan oleh mama saya. Apakah mama kandung saya Esther Florida saya? Tidak Bang. Apakah bapak saya Marcel Tambunan menciptakan? Mama saya dengan bapak saya cuma bersetubuh, lahirlah saya. Tapi yang menciptakan saya bukan orang tua saya. Demikian juga Yesus. Apakah Yesus diciptakan oleh orang tuanya? Tidak. Apakah Yesus diciptakan? Tidak. Karena saya adalah bagian yang tinggal di dalam bapak saya. Itu benih sperma. Jadi jangan Abang Tuhan menciptakan Luga, lalu Abang kecuali Yesus punya Tuhan. Tuhannya Yesus dan Tuhannya menciptakan Bapa dan Yesus. Nah itu saya setuju. Yang jadi masalah, Bapa ini nggak punya Tuhan. Yesus juga tidak punya Tuhan. Dia cuma punya Bapak kandung. Nah, apakah yang menciptakan anak? Tidak. Buktinya Bapak saya Marcel Tambunan, dia tidak pernah menciptakan saya. Dia cuma menghadirkan saya di hubungan seks, tapi tidak menciptakan saya. Demikian juga Yesus hadir itu bukan Bapa, bukan orang tua menciptakan Yesus. Mana ada orang tua menciptakan anaknya? Apakah menciptakan anaknya Bang Yuas? Kan tidak. Demikian juga Yesus. Yesus orang tuanya Bapa, orang tuanya Roh Kudus. Apakah orang tuanya Yesus menciptakan? Setahu saya belum ada orang tua yang menciptakan anaknya, kecuali dia udah gila, keluar dari rumah sakit jiwa. Yang bisa menciptakan itu adalah Tuhan. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan oleh Tuhannya? Tentu tidak, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala punya Tuhan. Nah, sama juga Yesus juga tidak punya Tuhan dan tidak punya. Dia cuma punya orang tua. Kebetulan orang tuanya Tuhan. Aduh, ngerti nggak? Nggak ngerti juga, udahlah, mati aja lah. Tukang Pep. Ngerti nggak? Tukang Pep. Ya, Was. Silakan Pep. Ini kan diskusi santai Pep. Ini kan diskusi santai. Ya. Apakah Nggak perlu kita ini. Allah punya Tuhan? Tidak punya Tuhan. Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya Tuhan. Iya Pak, saya nanti juga. Jadi begini ya, saya ulang ya. Apakah Allah Bapa punya Tuhan? Bapa tidak punya orang tua? Tidak. Oke. Jadi orang tua kita tidak mampu menciptakan kita. Demikian juga orang tuanya Yesus yang adalah Bapa di surga tidak mampu menciptakan anaknya. Tidak ada orang tua yang bisa menciptakan anaknya. Itu namanya gila. Sama seperti Yuas akan menciptakan anaknya, lalu diambillah botol, batu apa. Anak itu keluar dari dirinya sendiri, itu sudah otomatis. Makanya Yesus sama Bapak itu hampir setara. Cuma doang. Bapak 10, Yesus 9. Makanya dua-duanya Tuhan. Sama-sama pemegang saham, gimana sih?
Tuhan. Cuma Yesus sedikit lebih rendah, itu doang. Tapi hanya Yesus ini bukan seperti antara Tuhan dengan Nabi. Kalau Tuhan dengan Nabi itu jatuhnya 1 dibanding 1.000.000 triliun. Kalau Yesus dengan Bapa cuma kalah 1 doang, 11 12. 11 sama 12 cuma 1. Selisihnya dikit, terlalu dikit, makanya dua-duanya Tuhan. Paham? Nggak ngerti juga, udahlah masuk neraka lah. Oke Bang. Ini silakan Pep. Apa yang mau ditanya? Ini Silakan diskusi dibantah. santai ya Pep ya. Apa yang ditanya sama Luga? Ini diskusi santai ya. Silakan Pep. Kalau aja dulu, Santai ya. aku nggak makan. Nggak makan nih, Was. Kalau aja dulu, Was. Nanti Oke, saya ulang lagi ya. Tapi lugan. Perbandingan apa dengan Yesus itu perbandingannya tidak jauh banget, karena itu bapaknya. Anak sama bapak perbandingannya gimana sih? Cuma dikit doang. Memang bapak harus tunduk kepada orang tua. Anak harus tunduk kepada orang. Tapi kalau masalah duit, semua duit anak, duit bapak sama. Triliun buat apa, Mak? Nah, buat bangun rumah saya. Udah kau ambil semua itu. Coba kalau bapak mau pembantu. Bos, minta dulu 1 juta. Minta mulu kau, kurang ajar. Kemarin udah minta, kau udah minta lagi kau. Kau emang ini kau pikir nenek moyangmu? Beda. Kalau bapak mau pembantu beda. Tapi kalau bapak aman, segala yang bapak punya, aku punya. Jadi perbandingan Yesus dengan bapak duduk sebelah kanan, udah hampir setara. Tapi bedanya bapak memang lebih tinggi sedikit. Seperti antara anak sama bapaknya. Anak sama bapak kan apanya hubungannya? Apakah ada seorang anak mengatakan, bolehkah aku memberikan proposal kepadamu? Dalam bentuk proposal yang ditangani oleh Presiden Joko Widodo, Presiden Prabowo, dengan terkait dengan instansi. Emang lo mau minta apa sih, Bapak? Saya mau minta uang jajan. Tolol goblok, minta uang, minta keputusan dari Presiden RI, instansi terkait. Kalau kita sama Bapak doang, karena udah terlalu dekat itu artinya udah sama-sama dahsyat, ngerti gak sih? Anak sama bapak itu kan udah hampir nggak ada. Jadi apanya, cuma kelebihannya jadi bapak, begini Bang, Yesus aja Bang Luga, dengar dulu Bang ya, dan Luga. ibumu. Oke, dengar dulu Bang Luga. Yesus aja mengatakan, Bapakku sangat besar, katanya. Nah, kalau itu yang dinyatakan oleh Yesus, kenapa nggak kalian fokus menyembah Bapak? Ngapain kalian menyembah Yesus? Harus kan Bapak yang kalian fokuskan, bukan Yesus. Gimana sih Bang Luga? Masalahnya begini, saham di ketuhanan ini bukan cuma ada di Bapak. Saham ketuhanan Bapak, ibarat kata tuh modalnya nggak semua dari Bapak. Ini nggak semua modalnya Bapak. Paham nggak? Kita buka restoran. Kalau sahamnya lo total 100%, ya lo lah jadi bos gua. Gua akan menjadikan lo bos. Tapi kalau saham kita 100, gua 800, cuma beda 2 poin. Nggak bisa jadi bos gua. Kita hampir sama. Beda tipis doang. Aduh, nih. Belajar matematika nggak sih? Iya kan begini loh Bang, Abang sendiri mengatakan dari awal tadi sudah jelas-jelas mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Bapa, anaknya Roh Kudus. Bapa itu bapaknya Yesus, Roh Kudus itu adalah ibunya Yesus. Berarti secara logika akal, tanpa ada Bapa dan Roh Kudus, Yesus itu tidak ada. Nah, kalau Abang menyatakan bahwa mereka itu sama dengan Bapak, salah. itu kan mustahil lah, Bang. Gimana sih? Saya ulang lagi ya. Yesus ini kapasitasnya Tuhan. Artinya ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, tiga-tiganya punya saham.
Misalnya desain dari Bapa, saham kuasa dari Roh Kudus, saham cahaya bukan dari Yesus. Ketiganya punya saham. Alam semesta diciptakan dan manusia. Jadi ada dua Tuhan ya, Luga? Ada dua Tuhan ya, Luga? Hanya ini punya saham menciptakan Tidak, manusia. saya nanya dengan kamu. Kira-kira yang ada dua Tuhan tidak di situ? Berarti tiga Tuhan, Roh Kudus berarti Tiga Roh Kudus minta bantuan gitu. Tiga Tuhan minta di bantuan situ. kepada Yesus gitu. Minta bantuan gitu. Ya, gitu ya, Luga. Minta bantuan kepada Yesus. Kuasa, Ya, itu kan ada sahamnya saham di situ, kau bilang ada saham di Hah? situ. Di situ kau bilang ada saham di situ. Berarti ada bantuan di situ. Yesus juga punya saham. dengan Roh Kudus. Kalau Bagaimana sih? Kamu Iya, pikir? sahamnya Yesus 30%, sahamnya Bapak 30%. Berarti ada bantuan itu, Sahamnya itu. Bapak, sahamnya Bapak. Iya, Yesus berarti Roh Kudus minta Masih bantuan kepada bantuan apa Yesus, sih, Ucok? kan gitu. Ngomong apa? Gimana sih? Ini Luga? Gimana cara berpikir ini Luga nih mencari Gimana sih Tuhan ini ini? orang? Tiga. Ngerti nggak sih saham? Saham tuh modal. Iya, berarti saham modal, juga berarti nih ada orang. bantuan di situ. Ya modal. Berarti ada bantuan Yesus. Bantuan apa? Bantuan dari mana sih ini ngomong? Itu saham. Bantuan apa sih? Kalau kau kira paham? Tetot. Bantuan apa? Gimana kau cari Tuhan nih, Luga? Pening palaku mendengar nih. Kau Oke, ini mengandung apa? Kau mengandung Oke, Tritunggal. saya ulang lagi ya. Kau mengandung Tritunggal, kau mengandung apa? Sebentar ya. Saya ulangi lagi ya. Nah, gimana yang kau ulangi? Mana kau Ketika cara-cara Tuhan berpikir menciptakan tentang langit Tuhan? dan bumi ini, aduh, suruh diam dulu, kalau nggak turunin dulu deh. Ini si tukang priok ini turunin dulu deh. Tukang pahit, bukan tukang priok. Kau Saya bilang kalau nabi misalnya- apa kau seperti itu? Kamu turun dulu. Kalau kamu nggak mau turun, saya turun. Gini Saya udah capek. Gini Pep, maksudnya maksud Luga ini gini Pep, kalaupun kamu sudah bertanya, Pep diam dulu, nanti dia akan menjelaskan, nanti mau bertanya lagi gitu loh Pep, lanjut. Saya udah capek masalah ngejelasin ya. Ini adalah konferensi ketuhanan ya. Tiganya ini sama-sama Tuhan, bukan satu diciptakan, satu berdua tidak diciptakan, bukan begitu. Yesus disebut anak, tapi ditetapkan sebagai anak karena dia sifat lebih kecil dari Bapa, dia dijadikan anak, bukan dia diciptakan. Makanya saya bilang tidak ada orang tua menciptakan anaknya. Yesus kan anaknya Bapa, berarti dia bukan yang bisa. Kalau Yesus mau diciptakan, kalau Yesus adalah ciptaan, ya berarti harus dia punya kakek. Berarti Bapak ini harus punya bapak lagi. Kakeknya bapaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala harus punya lagi. Tapi karena Bapak udah mentok, Bapak ada, tidak bisa seorang bapak menciptakan anaknya. Bapak itu cuma sebagian dari dirinya, bukan menciptakan. Makanya disebut anak adalah bagian dari diri kita. Kan anak itu kan separuh nafas, sama seperti separuh nafas, bukan diciptakan. Makanya ketiganya ini punya saham, tapi memang Bapak ini posisinya lebih sama seperti 1, 2, 3. Macam mana kalau tidak Satu, diciptakan, macam mana dia ada? 2, 3. Itu Yesus itu. Kau pikir cara mana sih, kau Luga? Oke. Kalau dia tidak Sekarang saya diciptakan, tanya, di mana dia kan ada? saya bilang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dah. Bukan Sekarang dengan saya tanya, kamu masuk siapa yang agama menciptakan saya, Allah aku Subhanahu wa nanya dengan Ta'ala? Siapa yang kamu. menciptakan Kalau kamu Allah masuk Subhanahu agama wa saya, Ta'ala? lain cerita nanti. Saya nanya agama kau, tai. Saya juga tanya agama kau. Kau bilang. Saya kan tanya, kau nanya agama saya tanya agama kau juga. Kau bilang tadi, dengar dulu. Kau bilang tadi ya, kau bilang tadi itu Yesus
itu Yesus tidak diciptakan. Di mana dia ada kalau tidak diciptakan? Coba kau jawab. Coba kau jawab. Makanya dia Tuhan. Emang nggak ada yang nyiptain Yesus? Siapa yang nyiptain Yesus? Nggak ada. Emang nggak ada yang ciptain Yesus. Tuhan diciptakan, diadakan. Cara berpikir macam mana kau sih berpikir? Ya. Yang membuat Yesus ciptaan kan cuma agamamu. Makanya kau dari Islam. Kalau di dalam agama saya tidak ada Yesus diciptakan. Kau bilang tadi Luga, kau bilang tadi ya, kau bilang tadi seperti ini, Yesus itu tidak diciptakan. Saya tanya dengan kamu, di mana dia ada kalau tidak diciptakan? Coba kau jawab. Yesus itu ada, memang sudah ada dari kekal, dia tidak diciptakan, begitulah Dia adanya. kalau tidak diciptakan, dari mana ada adanya dia? Coba kau jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kau bilang nggak diciptakan, ya sama. Iya gitu zat. Pertanyaannya Allah Tuhan diciptakan enggak kan ya sama. Yesus Tidak, kami tidak mengatakan, tapi dia Begini Bang Luga. Tuhan Begini Bang Luga. Kalau kita berbicara tentang Allah Jangan Subhanahu wa cari Ta'ala, turun ya itu sudah jelas ya kan, bahwa Allah itu tidak diperanakan, tidak diberanakan. Jadi jelas bahwa Allah itu tidak diperanakan. Nah, Iya, kalau sama Yesus juga ini dengan kan saya, Udin. benar kata Pep tadi. juga dengan saya. Kata Pep tadi kan, dari mana dia bisa hadir kalau tidak diciptakan, gitu loh Bang Luga. Kata Pep tadi kan, dari mana tidak diciptakan, gitu loh Bang Luga. Lo dia kan anaknya Bapak. Dia kan anak-anak itu mana ada yang diciptakan? Emang ada lo ciptain anak kalau lo anaknya sendiri? bapak, anaknya Roh Menciptakan anak Kudus, yang tidak berarti ada Bapak di diciptakan dunia ini yang situ. bisa menciptakan. Kan gitu kalau cara kamu berpikir seperti itu. Anaknya bapak yang diciptakan, dilahirkan. Oke, begini. Kan apabila dilahirkan, berarti dia itu sekarang ciptaan. Ya mana sih kau Luga berpikir? sekarang saya bicara. Dalam Marcel Tambunan, apakah bapak saya menciptakan saya? Kan tidak. Saya tidak pernah menciptakan saya. Nah, Kalau sama kau juga berpikir dengan Yesus. itu, kau Yesus itu adalah manusia. Apakah bapaknya Kau bukan menciptakan Tuhan. dia? Kalau caramu lari ke situ nggak nyambung. Kau tuh manusia. Ini kita bicara tentang Yesus. Iya. Kau cara berpikir Iya, soal makanya kesimpulan Yesus pun itu tidak nggak diciptakan. nyambung. Nggak nyambung itu, nggak nyambung. Orang Cara anak kau kandungnya. berpikir seperti itu. Oke, sekarang saya tanya sama kau. Kalau singa punya anak, singa atau kucing? Coba kau jawab. Singa punya anak, kucing apa singa? Coba jawab. Singa melahirkan Itu anaknya. kau Anaknya itu singa apa jawab kucing? itu ada cara kau bernasi seperti itu. Singa anaknya apa, kucing apa, itu kau jawab. Itu seorang Coba kau anak jawab. kecil bisa jawab. Dulu pertanyaannya. Kalau singa, Anak kecilmu bisa jawab. Tapi iya jawab makanya itu. Kalau singa punya anak kalau singa melahirkan melahirkan babi, tidak mungkin. Kan gitu. Tidak mungkin. Singa melahirkan harimau, tidak mungkin. Iya, ya Anak kecilmu bisa sama. jawab. Allah. Apa yang kau narasikan? Nah, sekarang Allah Bapa punya anak. Bapaknya Tuhan atau tolol sama kalau bapak punya anak, macam mana cara sih berpikirnya? Allah bapak Ya, berarti punya anaknya anak, Tuhan. mana sih? Kan bapaknya Berarti ada dua Tuhan gitu. Dunia ini ada Kalau dua Tuhan bapaknya gitu. Tuhan, anak. Iya, berarti ada dua Tuhan. Iya, gitu. betul. Saya tanya dengan kamu. Ada dua Tuhan. Iya, tolol udah dibilang. Berarti ada udah dua dibilang pemimpin. iya. Nggak nyambung cara berlaku Wah, seperti ini. goblok. Kalau Betul. Kalau di agama Kristen pun tidak suka dengan kamu nih Luga. Cara kamu bernasi sudah sesat ini. Nah, sekarang saya tanya gini aja, biar nggak jauh-jauh. Siapa istrinya Bapak?
Sudah. Siapa istrinya? Nah, kau kasih istrinya itu bapak, kau sudah nggak nyambung ini lu gah. Apakah kau ngerasa? Enggak, Tuhanmu ada istrinya enggak? Kau bilang, sama kau udah. kau bilang ada dua Tuhanmu ada Tuhan, istrinya enggak? masa dua pemimpin, satu ini nggak ada pemimpin Tuhan ada Iya, dua, saya nggak tanya, ada. Tuhanmu ada Gimana istrinya cara kau apa berpikir? enggak? Enggak, saya tanya Tuhanmu ada istrinya enggak? Nggak nyambung cara kau berpikir lu gah. Kamu menyesat Udah berani lagi kan, udah kau. keok kan? Udah Kiok keok, macam baru mana ditanya nggak ada seperti kiok. itu. Aku Tuhanmu kau ada bini bilang nggak, kehadiran Udin? Yesus, ya, kau bilang kehadiran Yesus itu tidak diciptakan, ya, tapi Yesus ada. Siapa yang Udin Pet, siapa yang mengadakan Yesus? Coba kau jawab. yang saya tanya sama muncung kau, Tuhanmu Kau ada pun bini bisa nggak? jawab, bisa mana kau mau berbicara? Enggak. Debat kusir semua nih yang datang ke sini. Apa Udah yang dah, gue turun ya. Kau yang turunlah. Nggak nyambung kau narasi. Turunlah. Gue turun, dah nggak ada guna. Nggak ada guna kau.